Bismillahirrahmanirrahim. Disinilah kita akhirnya paham. Kalau begitu Ustaz, saya harus ngerti kondisi kita kayak ini, hari ini kayak apa. Nah, ini kita pahami. Berarti kondisi kita ini kayak apa Ustaz? Nah, kita harus paham. Jangan-jangan kita ditanya kondisi ini zaman ini apa sih? Ini zaman 2017, itu tahun. Kita pengen tanya kondisi zaman itu apa? Para ulama, kemudian ibu-ibu kan sering mendengar para ustadz menyampaikan, para ahli ilmi menyampaikan, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Lah berarti kita harus paham indikator zaman ini kok bisa dibilang fitnah itu kenapa? Makanya kemudian para ulama kemudian mengartikan fitnah itu apa sih? Karena kalimat ini tuh sering diucapkan kadang-kadang tidak paham. Kalau kita tanya apa ibu artinya fitnah? Fitnah itu menuduh tanpa bukti. Itu bahasa Indonesia. Sebagaimana syirik, tanda tak mampu. Itu orang Indonesia. Maka kemudian kita harus paham apa itu artinya fitnah, apa itu kemudian syirik. Supaya kita ngerti, supaya kita paham. Makanya kemudian disampaikan apa itu artinya fitnah. Para ulama lalu menyampaikan, Syekh Shalih Al-Munajjid, hafizahullahu ta'ala, salah satu ulama yang sekarang dipenjara di Saudi, itu menyampaikan, semoga Allah membebaskan beliau. Beliau itu kemudian mengatakan ada 11 makna yang kemudian diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa zaman itu disebut dengan zaman fitnah? Jadi Quran itu kalau menyebut kata fitnah, artinya apa sih? Dan ternyata artinya itu ada 11, Bu. Dan kita tidak menjelaskan semuanya. Kita menjelaskan di antara makna-makna yang betul-betul kita rasakan betul hari ini. Betul-betul kita merasakan berat. Apa itu kemudian disebutnya zaman fitnah itu? Yang pertama, disebutnya zaman fitnah itu karena samarnya antara yang hak dengan yang batil. Maka itu sebagaimana dalam surat Al-Anfal 73. Allah menyampaikan pada ayat ini, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Allah menyampaikan kepada kita, kalau kamu tidak melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah, takun fitnah fil ardi, akan terjadi fitnah di atas muka bumi ini, wa fasadun kabir, akan terjadi kerusakan yang besar. Apa fitnah yang Allah maksudkan dalam surat Al-Anfal 73? Beliau mengatakan samar-samarnya antara yang hak dengan yang batil. Samar-samarnya antara hak dengan yang batil. Akhirnya apa? Akhirnya kita untuk mengenali kebenaran itu kadang-kadang susah, sulit. Makanya sekarang kan untuk mengenali kebenaran itu bukan perkara yang gampang. Tidak usah agama deh, Ibu. Perkara umum aja kita susah, Ibu. Bedakan ini perempuan atau bencong aja susah. Ini laki atau perempuan itu. Lu sampai membedakan jenis kelamin aja susah sekarang. Ini laki, ternyata perempuan. Ini perempuan, ternyata bencong. Bahkan kemudian banyak yang kemudian apa? Di orang-orang yang kemudian waria ternyata lebih cantik daripada perempuannya karena pandainya dia bersolek dan merubah fisik wajahnya. Ya kan, itulah fitnah. Sampai kita kadang-kadang hanya untuk mengenali barang aja susah kan Ibu. Coba lihat aja, kita mau beli apel itu beli buah yang betul-betul bisa memberikan kesehatan untuk tubuh kita, antioksidan untuk kita. Dan buah yang kemudian sudah disuntik aja kita bingung membedakan. Apel yang asli sama apel yang dipoles dengan lilin itu susah. Membedakan bakso yang pakai borak dan formalin dengan bakso yang betul-betul bakso urat asli daging susah. Lu itu baru bakso. Wong pengen beli sosis ini sosisnya asli atau tepung ya. Susah Ibu, itu baru sosis. Loh, kalau membedakan jenis kelamin aja hari ini kita susah, apalagi dalam konteks agama. Berapa banyak wali Allah disebut walinya setan dan berapa banyak wali setan disebut wali Allah. Saking kaburnya. Makanya sampai Nabi kemudian mengatakan fitnah itu pada zaman fitnah itu kayak gelap menyelimuti kehidupan kan. Rasulullah sampai mengatakan badiru bil amali fitanan. Loh, coba. Kakita'il lailil mutlim. Hati-hati loh terhadap fitnah itu sebagaimana potongan gelap gulita di waktu malam. Ibu kalau gelap gulita di waktu malam itu kan susah kan? Kita di rumah misalnya ya, jam 10 malam tiba-tiba listrik mati.
Mau pergi ke bawah yang biasanya cuma 1 menit, jadinya 5 menit. Yang mau ngambil sesuatu di kulkas yang biasanya setengah menit, jadinya setengah, jadinya kemudian 3 menit. Kenapa? Kita harus meraba-raba. Yang namanya gelap kok. Dan hari ini pun sama, Ibu. Sekarang itu orang-orang bisa mengatakan ini hak, ini benar, tapi terkadang dia salah. Makanya kita mendapati perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, satajiduna aqwaman yad'una ila kitabillahi wa qad nabadhuhu wara'a dhuhurihim. Kamu akan jumpai banyak kelompok pada zaman nanti, orang itu nyeru dan mengatakan, ini kitabullah, ini sunnah, ini kitabullah dan sunnah, dan kami berpedoman kepada kitabullah dan sunnah. Wa qad nabadhuhu wara'a dhuhurihim. Padahal mereka telah membuang kitabullah dan sunnah di belakang punggung mereka tanpa kita sadari. Oh, Masya Allah kan? Berat. Berat. Kalau boleh kita milih itu pengennya lahirnya tuh dulu Ibu sama Rasulullah kan? Kalau pada zaman Rasul itu walaupun berat ujiannya, tapi ada satu kemudahan. Apa-apa tinggal nanya sama Rasul. Kalau sekarang Ibu, begitu susahnya kadang-kadang kita ngerti ini yang benar yang mana gitu kan? Ini fulan ngomong gini, ini fulan ngomong kayak gini. Nggak usah ngerti masalah pendapat Bu. Membedakan antara tak sama sa aja kadang-kadang susah. Ini tak atau sa ya. Kelihatannya sa ini. Enggak, ini tak ini tak ini. Insya Allah ini tak ini. Bukan tak. Nah, membedakan huruf aja susah kan. Dan itu zamannya itu zaman fitnah. Makanya apa? Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kamu akan melihat kalau sudah kemudian orang tidak memperhatikan apa yang Allah perintahkan, akan melihat semuanya itu samar-samar. Foto kadang-kadang kita ngeliat tek gitu, ya Allah gitu. Ternyata Photoshop. Ya kan? Kita kadang-kadang di mobil ada suara duar gitu, ban pecah kirain di depan, suaranya dari depan. Ternyata yang pecah belakang. Sering nggak kayak gitu? Loh, sampai telinga kita, mata kita tuh sering nipu. Masya Allah. Dan kita belum lagi menghadapi ketika hari ini orang-orang munafik itu luar biasa merambah dalam kehidupan kita. Dan salah satu ciri khasnya orang munafik itu apa Ibu? Orang munafik itu dari dulu pintar merubah yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Itu namanya sihir bayan. Ya kan? Makanya kemudian ada ustadz, kemudian bukan ustadz disebutnya ustadz. Makanya kemudian itu merupakan bagian dari konsekuensi kenapa disebut dengan zaman fitnah. Kenapa ini kok zaman fitnah? Susah mengenali yang benar itu. Oh, kita aja kadang-kadang, Masya Allah ya, yang mengkaji itu Ibu kadang-kadang kita pahami gini, seiring dengan waktu kita berubah ternyata ada pendapat yang lain. Makanya kalau baru ngaji sebentar tuh jangan sombong. Tentang petenteng, remehin majelis taklim yang lain. Nggak ada ilmunya itu. Lah kayak ilmu kayak Ustaz Antum paling berilmu aja. Nggak usah gitu, ngaji mah ngaji aja. Kalau memang kamu kemudian suka ke sana aja. Nggak usah lisanmu nih loh, nggak usah kemudian komentar macam-macam. Oh, namanya ngaji kan nggak bisa dipaksa ya nggak Bu? Kalau masalah ngaji ya mau ke sana nggih monggo, yang mau ke sana silahkan. Tapi jaga lisan. Ini zaman fitnah, kita nggak ngerti. Bisa jadi kamu merasa benar, padahal itu kemudian nggak merasa benar. Sampai ada orang dalam surat kabar aja, nikah itu setelah 2 bulan baru tahu kalau ternyata yang dinikahin itu laki. Coba. Saya tuh mikir itu di surat kabar. Selama 2 bulan itu yang ngapain gitu loh. Kalau ketawa ini berarti baca beritanya itu. Ada kan beritanya kan? Loh, ada orang nikah sudah 2 bulan baru ketahuan kalau kemudian ternyata yang dinikahi itu sama-sama laki. Coba. Saya tuh mikir lah 2 bulan tuh ngapain gitu. Tahan banget ya 2 bulan. Loh, itulah yang kemudian disebut dengan zaman fitnah. Makanya kalau kemudian kita hari ini paham, kenapa Ustadz ya? Kenapa kok sekarang kok? Sudah, enggak usah dibahas. Ya. Makanya kemudian sekarang kita paham ini tuh zaman fitnah, Masya Allah. Sampai laki-laki ya kan, dia gemulai banget, lebih gemulai daripada yang perempuan. Yang perempuan galaknya luar biasa, yang laki gemulainya luar biasa. Itulah zaman fitnah, makanya disebut dengan zaman fitnah. Syukran ya Rabbi, syukran.
هديت قلبي شكرا